Toh memang apabila nanti ilmu baru yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat ini benar, teman-teman, ya ayo kita terima bersama-sama kalau memang Al-Quran adalah surah pemusik. Jadi perlu kita garis bawahi lagi ini. Kalau terjemahan surah Asy-Syu'ara itu memang ada penambahan makna, ada penambahan tafsiran, yaitu bukan cuma penyair, tetapi pemusik juga, begitu ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, pembahasan masalah Asy-Syu'ara surah pemusik semakin panas ya, semakin berlanjut ini dan semakin genting sepertinya, karena banyak pihak mulai angkat bicara. Yang pertama, ini sekali lagi saya sampaikan kepada kalian, ini bukan masalah hukum halal, haram, atau mubah atau makruhnya dari musik. Tidak, tetapi di sini berfokus kepada Asy-Syu'ara yang dibilang surah pemusik. Dan ini memang suatu hal baru. Ini ilmu baru, teman-teman. Saya pertama pun kaget mendengar hal itu. Dan ketika saya mendengar beberapa ceramah dari ustadz-ustadz Salafi, karena apa? Mereka lah yang paling mempertahankan kalau hukum musik itu haram. Artinya apa? Ketika mendengar surah pemusik, mereka lah yang akan bereaksi duluan. Beda dengan ustadz-ustadz dari Nahdlatul Ulama atau kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Karena dari mereka kebanyakan ketika acara Maulid Nabi, imtihan, atau acara apapun itu pasti ada musik ya, karena mereka menganggap musik itu sesuatu yang masih dibolehkan ya, tidak masalah selagi itu tidak membawa pada keburukan, tidak ada unsur-unsur yang buruk di situ. Tapi kalau sudah joget-joget TikTok dan lain sebagainya yang seperti ini Ustadz, lihat nih Ustadz, tak dapat dipungkiri bahwa akan ada orang yang menghalalkan musik sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh akan ada sekelompok umatku yang menghalalkan zina, sutera, khamr, dan alat-alat musik. Hadits Syahih Bukhari. Tugas kita hanya amal ma'ruf nahi mungkar sebagaimana diperintahkan Nabi. Tapi dari sini Allah telah tampakkan mana yang menjadi pengikut sunnah Nabi dan mana pengikut hawa nafsu. Kelak pun akan diketahui siapa pengikut Dajjal dan siapa yang berpegang teguh kepada agama ini. Allahu musta'an. Semoga Allah lebih lindungi dari perkara ulama syubhat. Ini kan sudah melenceng dari pendidikan pesantren yang sebenarnya, di mana pesantren itu mendidik santri-santrinya untuk menjadi yang berakhlakul karimah, berbudi pekerti, dan membawa bekal ilmu yang sangat cukup untuk dibawa kepada masyarakat. Tetapi yang kita lihat sekarang bahkan tidak berhenti pada musikan yang seperti ini, teman-teman. Jogetan yang seperti ini. Banyak kasus-kasus yang mencoreng nilai-nilai agama kita. Ponpes yang terlihat baik-baik saja, ternyata ada beberapa dari mereka, oknum-oknumnya, oknum kiainya, oknum gusnya, malah melakukan tindakan asusila dan sebagainya. Dan a'udzubillahnya, beberapa hari yang lalu, kiai beserta gusnya ditangkap polisi karena mencabuli 12 santri atau berapa gitu, lupa. Intinya seperti ini beritanya, dan ini sungguh sangat-sangat mencoreng Islam. Dan ketika kita membahas ini, pasti yang salah adalah Wahabi. Kembali lagi pada Wahabi, karena wawasannya hanya bid'ah. Orang Wahabi ini kan cuma pinternya bid'ah-bid'ah saja. Kalau mereka kan ya begini, sebagian dari mereka oknum-oknumnya ya begini. Kalau dari Salafi belum ada ya, berita-berita miring yang seperti ini belum ada kita jumpai. Oke, kembali lagi pada pembahasan. Di sini ada seorang pimpinan Muhammadiyah yang speak up perihal ini, teman-teman. Ketika Ustadz Mufti Syafitra ingin dilaporkan, beliau memberikan pendapat yang sangat luar biasa dan patut kita dengar. Kalau perlu, Fatwa Tarjih Muhammadiyah dan beserta orang-orang yang ada di dalamnya untuk mengadakan dialog ilmiah antara ustadz-ustadz Salafi dengan ustadz-ustadz Muhammadiyah yang sepaham dengan Ustadz Adi dan juga sepaham dengan Ustadz Muflih. Agar apa? Agar permasalahan ini clear dan kita sebagai orang awam bisa menyaksikan mana nih yang lebih ilmiah, mana nih yang perlu kita ambil hujahnya atau fatwanya. Bukan seperti ini, gaduh seperti ini kan nggak ada ujungnya nanti, malah lapor-laporkan, kan nggak ada kelar-kelarnya nanti. Jadi semoga Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Mufti Syafitra bisa dipertemukan untuk menyelesaikan gaduh Asy-Syu'ara surah pemusik ini. Baik, tidak perlu panjang lebar karena ini sudah agak panjang ternyata. Kita simak seperti apa pernyataan dari pimpinan Muhammadiyah yang memberikan statement sedemikian. Iya, itu yang disampaikan oleh PW Pemuda Muhammadiyah Sumut yang berapi-api. Saya sangat senang dengan sikap pemuda Muhammadiyah itu yang berani. Kalau misalnya soal Kokam dulu pada waktu demo 212 sudah menunjukkan gigi taringnya ya, mampu menghimpun kekuatan besar seluruh Muhammadiyah se-Indonesia melakukan demo di Munas, tepatnya di Tapal Kuda. Itu yang pernah saya juga lakukan bersama-sama Kokam, Mas Huri, dan beberapa tokoh-tokoh penting termasuk Novel Donggio, aliran-aliran Muhammadiyah keras ya waktu itu, yang ada di Tapal, yaitu di mana? Di Patung Kuda itu, di saat itu.
Demikian juga kalau saya mencermati, mengamati perkataan dari pemuda Muhammadiyah ini, sebenarnya itu semangat yang bagus, tapi salah tempat menurut saya. Salah tempat. Tadi dari bahasanya, dari awal itu menuntut ilmiah, tapi kemudian akhirnya itu Melaporkan. kerana hukum. Itu nggak sesuai sudah. Dengan gertakan-gertakan seperti itu tidak pernah dilakukan oleh Muhammadiyah sejak dahulu kala. Ya, jangankan kepada sesama umat Islam, kepada Saifuddin Ibrahim saja Iya. yang pernah menghina Muhammadiyah dan sebagainya, Muhammadiyah tidak pernah melakukannya. Itu. Nah, kalau berbicara Ustadz Musli itu menurut saya sudah cukup ilmiah. Apa yang disampaikan ilmiah, biarkanlah saja berkembang. Dialog itu bagus menurut saya, di samping menguji mental orang-orang kita sendiri di Muhammadiyah. Apakah mental kita sebagai warga Muhammadiyah itu benar-benar Muhammadiyah yang ilmiah, atau kita lagi meniru-niru orang sebelah yang sering bertindak arogan itu dengan kekuatan ormasnya. Muhammadiyah ini dibesarkan dengan ilmu. Muhammadiyah itu dibesarkan dengan agama. Sejak dahulu Muhammadiyah tidak pernah ngamuk. Justru kalau dengan sikap PWM, pemuda Muhammadiyah PM, ya pemuda Muhammadiyah yang seperti ini, itu justru tidak baik menurut saya ke depan. Iya. Ya. Karena Muhammadiyah ini sangat menghargai intelektual. Menurut saya apa yang disampaikan oleh Ustadz Musli itu masih dalam ranah Ilmiah. yaitu nalar intelektual yang cukup luar biasa. Biarkanlah bertanding. Ya, betul. Kita juga harus cermati, bukan hanya pandai kita menyalahkan orang lain, kita harus pandai menyalahkan diri sendiri. Yang perlu saya berikan masukan kepada antum, yaitu seluruh pemuda Muhammadiyah di Sumut ya. Karena saya juga pelaku dakwah bahkan di seluruh Indonesia, meskipun tidak seperti Ustadz Ade Hidayat. Ya. Tapi daerah saya daerah-daerah minus, daerah transmigrasi. Daerah transmigrasi, daerah-daerah yang sepi penduduk, mengislamkan orang dan sebagainya. Masya Allah. Dan terlibat dalam berbagai macam kegiatan, mulai dari Pulau Madura sampai ke Pulau Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, sampai ke Sumatera juga, ke Lampung, bahkan sampai ke wilayah Musirawas dan Lubuk Linggau. Jadi nasihat saya kepada pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah Sumut itu, tidak terlalu jauh lah mengambil kesimpulan. Biarkan saja intelektual itu terus bergulir, bukan dengan ancaman-ancaman. Justru itu tidak menunjukkan bahwa kalian itu adalah pemuda yang ilmiah. Sepakat. Jika sifatnya yaitu meniru-niru orang sebelah yang sering ngamuk itu. Tapi perlu ditunjukkan adalah sikap, yaitu keintelektualan kita, kecerdasan kita. Tunjukkan bahwa kita mampu menanggapi. Kita harus mampu juga mengoreksi diri sendiri. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat itu memang semuanya benar atau enggak? Apakah antum sebagai pemuda juga, pemuda, apakah sempat mengoreksi Ustadz Adi Hidayat? Nah, itu juga perlu dilakukan. Kalau saya sebagai da'i, selaku da'i, juga berpikir sama. Iya. Nah, mengapa ustadzku seperti ini gitu? Ya, saya selalu di Jakarta, saya selalu di PP Muhammadiyah. Saya memang bukan pengurus PP Muhammadiyah, tapi saya di cabang Muhammadiyah sekarang. Saya sebagai ketua Majelis Tajih, Iya. pimpinan cabang Muhammadiyah Pondok Gede, dan juga sebagai ketua ranting Muhammadiyah Jati Cempaka Pondok Gede, Insya Allah. yang sebelumnya melanglang buana menyampaikan dakwah-dakwah lembaga dakwah khusus pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi tolonglah sebagai pemuda-pemuda seharusnya lebih inspiratif itu. Contoh saja ya, Ustadz Adi Hidayat itu dulu dalam menjelaskan misalnya fatwa Muhammadiyah yang jelas-jelas memutuskan, yaitu berkaitan dengan Allah bersemayam di atas arsy. Ustadz Adi Hidayat beda. Iya kan? Apa antum pernah itu mengoreksi seperti itu? Masalah kunut misalnya tegas to the point Muhammadiyah, bahwa Muhammadiyah tidak menganggap bahwa kunut subuh itu sunnah. Tidak. Tapi Ustadz Adi Hidayat justru lain pendapatnya juga. Jadi banyak Ustadz Adi Hidayat. Terlalu banyak kalau misalnya saya ungkap. Tapi ini aib kita sendiri. Ya. Jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh pemuda Muhammadiyah Sumut itu perlu dicabut. Karena yang demikian tidak menunjukkan antum sebagai seorang intelektual. Bahkan bisa merendahkan Muhammadiyah sendiri. Karena Muhammadiyah itu tidak para ranah ancam-ancaman. Sejak dahulu, sejak zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan, sejak zaman Kiai Haji Ibrahim, sejak zaman yaitu Kiai Haji Mas Mansur, kemudian sejak zaman itu Yunus Baswedan, dan terus sampai ke belakang, sampai ke Ki Bagus, dan terus sampai ke Pak Haidar Nasir. Muhammadiyah bahkan sangat kritis terhadap negara. Janganlah kemudian
antum menjadi lumpuh ya, di dalam memahami orang lain. Saya kira tidak ada salahnya orang seperti Muslim, apalagi beliau adalah keluarga Muhammadiyah. Antum bilang tidak, lahir dari darah Muhammadiyah. Betul. Ya. Kecuali kalau memang sudah yaitu menghina Muhammadiyah, antum baru bertindak. Betul. Tapi kalau tidak Muhammadiyah, jangan sekali-kali itu. Itu kan yang dituju pribadi Ustadz Adi Hidayat, bukan Muhammadiyah. Ya. Biarkan saja. Ini dari saya, Zulkarnain El Maduri. Ya. Ya, mantan dai lembaga dakwah khusus pimpinan pusat Muhammadiyah, dai keliling seluruh Indonesia. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Dan sering melakukan tugas kemana-mana saja, tidak terbatas. Mulai dari Bangkalan, mulai dari Sumeneb, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Jawa Timur, Blitar, terus di Blitar itu bagian timur, semuanya. Sampai ke wilayah Yogyakarta, Gunung Bantul, ke Sumatera, ke Kalimantan, termasuk ke Maluku Utara, Ternate, Wasile, Ekor, dan sebagainya. Udah masuk semuanya. Tretan Jadi tinggi. nasihat saya sebagai orang tua, antum jelas lebih muda dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita harus support ya teman-teman. Ini harus ada dialog ilmiah antara Ustadz Adi Hidayat dengan Ustadz Salafi. Bukan masalah perang argumen di media sosial saja, tapi harus diadakan ya dialog secara langsung. Agar apa? Agar kita orang awam bisa melihat bagaimana mengambil sikap nantinya. Ini bukan masalah hukum musik ya, kita mau berfatwa bagaimanapun itu tanggung jawab masing-masing. Mau berfatwa bagaimana, pasti ada tanggung jawabnya kelak. Setiap orang itu punya masa, teman-teman. Ada masa dia ketika jahil, masih bodoh. Ada masa ketika dia masih belajar, ada masa ketika dia nakal, ada masa ketika dia ya fakir ilmu dan lain sebagainya. Saya juga mengalami fase-fase seperti itu. Belajar, kita itu belajar. Toh memang apabila nanti ilmu baru yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat ini benar, teman-teman, ya ayo kita terima bersama-sama kalau memang Al-Quran adalah surah pemusik. Jadi perlu kita garis bawahi lagi ini. Kalau terjemahan surah Syu'ara itu memang ada penambahan makna, ada penambahan tafsiran, yaitu bukan cuma penyair, tetapi pemusik juga, begitu ya. Jadi semoga pihak Muhammadiyah bisa menyelenggarakan dialog ilmiah antara Ustadz Mufli Safitra dengan Ustadz Adi Hidayat. Dan kita bisa menyaksikan bagaimana dialog argumen ini berkembang. Begitu. Ya, kita dukung saja.